Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, a'azzanallah. Kembali kita bersama membahas tentang materi pengertian dan makna zina dalam sudut pandang Islam. Kali ini kita akan mengetahui tentang pengertian-pengertiannya. Di sini akan saya uraikan bahwa pengertian zina terbagi menjadi dua. Ada pengertian yang bersifat khusus, ada pengertian zina yang bersifat umum. Adapun pengertian zina yang bersifat khusus, yakni zina yang berkonsekuensi adanya pelaksanaan hukum hudud. Itu zina yang melahirkan konsekuensi hukum hudud itu jatuh kepadanya, baik rajam maupun cambuk. Dan bentuknya adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya, yaitu bukan istrinya dan juga bukan budaknya, di wilayah negeri yang berhukum Islam. Nah, zina yang semacam itu dikonsekuensi hukum cambuk 100 kali, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang artinya wanita dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Demikian apa yang jadi perintah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan hendaknya janganlah kita belas kasihan kepada mereka sehingga kita terbengkalai dalam menghukum mereka. Yang dikhawatirkan adalah dengan adanya belas kasih sayang kita kepada mereka yang seharusnya dijatuhkan hukuman dari konsekuensi zinanya, mencegah kita dari menjalankan agama Allah, dari syariat. Ini kan perintah, yang dimana laki-laki yang berzina, wanita yang berzina, maka cambuklah mereka. Hal ini jika benar-benar kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini penegasan. Maka hendaknya pelaksanaan hudud atau hukuman untuk mereka harus benar-benar dilaksanakan, dan hendaknya dalam menghukum itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini tercantum dan termakna dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Sedangkan ikhwani wa akhwati fillah, ada banyak-banyak pengertian dari definisi zina secara syariat atau secara khusus dari kalangan ulama mazhab. Di antaranya adalah pendapat Imam Malik bin Anas, atau mazhabnya disebut dengan mazhab Maliki. Mereka mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya, bukan dia istrinya dan bukan dia budaknya. Tentunya tanpa syubhat, tanpa keraguan-raguan, dan tanpa disengaja atau disengajakan atau direncanakan. Nah, itulah yang definisi zina menurut mazhab Malikiyah. Lalu definisi zina berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan dan mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagian dari kemaluan itu ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahramnya, dengan dilakukan ya secara terang-terangan dengan keinginannya di luar
hal yang syubhat, di luar hal yang keraguan-raguan. Ini adalah definisi zina secara khusus berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Lalu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau mazhab Hanbali, mereka mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fahisyah, yakni hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan pada kemaluan ataupun dubur. Dan ini perbuatan yang keji, perbuatan yang jorok, yang sangat terhina di dalam pandangan Islam. Nah, demikian yang dimaksud oleh para ulama terkait tentang definisi zina secara khusus, secara syariat. Ini memang ulama itu berbeda pendapat, tetapi mereka satu tujuan. Dan apa yang dikatakan Imam Malik, apa yang dikatakan Imam Syafi'i, apa yang dikatakan Imam Ahmad, semuanya adalah benar. Dan boleh untuk kita menjadikan itu semua sebagai pijakan dalam menghukum dan menentukan apakah itu zina atau bukan. Dan di sini ada syarat-syarat kapan harus ditegakkan hukuman zina kepada pelaku zina. Yang pertama syaratnya adalah pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu orang yang berakal dan orang yang baligh. Sedangkan bila orang zina tersebut adalah dari kalangan anak kecil atau orang gila yang hilang akalnya, maka tentu tidak termasuk kategori zina secara syar'i. Yang wajib dikenakan sanksi yang sudah baku, yaitu hukum hudud. Begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot, dia idiot, orang yang kurang akalnya. Dan para medis telah mengakui bahwa orang tersebut benar-benar idiot, maka tidak diberikan konsekuensi hudud sebagaimana peraturan atau sanksi yang sudah baku dalam syariat ini. Dan yang kedua adalah pasangan zinanya itu seorang manusia, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga bila seorang laki-laki itu berhubungan seksual dengan binatang seperti kambing, sapi, atau yang sejenisnya, tidak termasuk dalam kategori zina secara khusus, namun punya hukum tersendiri akan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa syaratnya dilakukan dengan manusia yang masih hidup. Maka apabila seorang mensetubuhi seorang mayat yang telah mati, ini juga tidak termasuk dalam kategori zina yang dimaksud, dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang telah baku yang disebutkan oleh syariat, yaitu hukum hudud. Dan tentunya yang semacam ini memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dan yang keempat, di sini dibawakan dari Imam Abu Hanifah bahwa terdapat sebuah statement atau pendapat bahwa zina itu hanyalah bila dilakukan dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Jadi bila dimasukkan ke dalam dubur, anus, atau yang lainnya selain kemaluan, maka tidak termasuk kategori zina. Ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah. Dan tentunya bila tidak dimasukkan kepada kemaluan, yakni dia memasukkannya kepada selain kemaluannya, maka tidak dihukumi dia zina secara khusus. Dan tentunya yang hal semacam ini memiliki hukum tersendiri. Namun Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal telah menyatakan bahwa yang seperti itu tetap termasuk zina yang dimaksud dan berkonsekuensi pada hukum hudud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah pendapat dari kalangan para ulama. Dan yang kelima, perbuatan itu dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa, baik oleh pihak laki-laki maupun wanita. Artinya jatuhnya hukum hudud bila laki-laki dan perempuan itu sama-sama suka dan sudah merencanakan hubungan seksualnya. Tetapi bila salah satunya terpaksa, misal pemerkosaan dan yang lainnya, maka tentunya tidak jatuh hukum hudud bagi seorang wanita yang diperkosa. Dan tentunya seorang wanita yang diperkosa ini adalah terpaksa, dan memiliki hukum tersendiri, kecuali bagi pelaku yang telah memperkosanya, yaitu laki-lakinya, maka dia telah jatuh kepadanya hukum hudud, karena dia yang merencanakan, bukan wanitanya. Dan
tentunya ini telah diuraikan dengan hukum-hukum yang sudah disebutkan ya dalam tiap-tiap undang-undang yang telah berlaku. Dan poin yang keenam, perbuatan itu dilakukan di negeri yang secara resmi berdiri tegak hukum Islam secara formal, yaitu di negeri yang adil atau Darul Islam. Sedangkan bila dilakukan di negeri yang tidak berlaku hukum Islam, maka pelakunya tidak bisa dihukum sesuai dengan ayat hudud. Nah, inilah ketentuannya. Wallahu ta'ala bishawab. Maka dari 1, 2 sampai ke 6 syarat-syarat itu harus kita fahami dengan baik dan benar, supaya kita tidak salah dalam menghukumi hudud, merajam seseorang atau pelaku zina. Dengan memahami itu, maka kita dapat membedakan mana yang mendapatkan konsekuensi hukum hudud dan mana yang tidak masuk dalam kategori mendapatkan konsekuensi hukum hudud. Adapun ikhwani wa akhwati fillah azza wa jalla, pengertian zina secara umum ini sangat luas. Ada zina mata, zina telinga, zina tangan, zina hati. Dan ini memiliki penafsiran yang sangat luas. Tentu saja zina semacam ini tidak berkonsekuensi pada hukum hudud, baik rajam ataupun cambuk ataupun pengasingan setahun. Namun hukum zina ini melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil larangan zina secara umum telah jelas disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian dekati zina, kata Allah, innahu kana fahisya, karena sesungguhnya itu perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan itu adalah jalan yang buruk. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala terkait kita, ya. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi menjerumuskan diri kepada perkara zina. Yang dimaksud zina ini sifatnya umum, baik zina secara umum maupun zina secara khususnya, larangan dalam ayat ini. Jadi kita perlu memahami ya dengan baik ya. Ada definisi-definisi yang membedakan mana yang sifatnya umum, mana yang zina itu adalah sifatnya syar'i atau sifatnya khusus. Kalau khusus dia masuk kepada hukum konsekuensi, yaitu rajam, cambuk atau pengasingan setahun. Bila dia umum, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar, dan tentunya ini adalah kefasikan. Dan ayat-ayat yang melarang zina sangatlah banyak, di antaranya Quran surat Al-Isra itu tadi ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, jangan kalian dekati zina, zina itu adalah perkara yang keji dan jalan yang buruk. Dan juga ada ayat Quran surah An-Nur ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan hukum Allah, ketentuan yang berlaku dalam agama Allah ini, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini penegasannya, agar kita senantiasa menjalankan syariat dengan baik tanpa melihat belas kasihan, karena ini hukum Allah yang harus ditegakkan bila orang tersebut benar-benar melanggar secara syariat. Dan hendaklah dalam hukum tersebut ya, wal yashhad adzabuhuma ta'ifatun minal mu'minin, disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, dan mereka sebagai saksi di sini agar tidak ada kesalahpahaman. Dan tentu ada hikmah-hikmahnya, agar dia merasa malu, dia merasa terhina dengan perbuatan tersebut, dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini dapat kita sampaikan tentang pengertian zina yang baik bersifat pengertian khususnya dan pengertian umumnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan keji ini dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita. Wallahu taala alam bishawab. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.